Oke guys, balik lagi di channel ini. Di video ini gua bakal bahas alur cerita film Hope 2013. Film ini menceritakan kisah memilukan seorang gadis kecil, korban kekerasan seksual yang mengalami trauma berat. Seperti apa filmnya? Langsung saja kita mulai. Di awal cerita, kita diperlihatkan oleh kedua orang tua yang sangat sibuk. By the way, mereka adalah orang tua Sohyun dan gadis kecil inilah yang bernama Sohyun yang menjadi bintang utama di film ini. Jadi, pagi itu Sohyun menonton TV di rumahnya. Dia menonton kartun kesukaannya yaitu Kokomon. Karena pagi itu, ibu Sohyun tidak sempat mengikatkan rambutnya, Sohyun pun meminta tolong kepada ayahnya untuk mengikat rambutnya. Ya, tapi karena ayahnya tidak bisa mengikat rambutnya, Sohyun pun jadi ngambek kepada ayahnya. Dan sebelum berangkat ke sekolah, karena pagi itu sedang hujan deras, ibu Sohyun pun menawari Sohyun untuk mengantarnya ke sekolah. Tapi karena Sohyun lagi ngambek, Sohyun pun menolaknya dan akhirnya ibunya hanya bisa menasihatinya saja untuk lewat di jalan besar dan tidak lewat di gang kecil. Sohyun pun melanjutkan perjalanannya ke sekolah. Di tengah perjalanan, dia dihadang oleh seorang bapak tua. Bapak itu meminta tolong agar bisa dipayungi oleh Sohyun karena dia sedang kehujanan. Awalnya Sohyun menolak karena dia sudah terlambat ke sekolah. Tapi karena di sekitarnya Sohyun tidak melihat orang lain, akhirnya dia menolong bapak tua itu dan disinilah hal buruk itu terjadi. Dengan kondisi yang sudah terluka parah, Sohyun pun menelpon polisi dan kedua orang tuanya pun akhirnya mendapatkan kabar tentang kejadian ini. Singkat cerita, Sohyun yang telah mengalami luka parah ternyata harus dioperasi, yaitu usus besar dan usus halusnya harus diangkat karena telah rusak parah. Di saat operasi berlangsung, salah satu dokter keluar dari ruangan operasi. Dia mengizinkan satu orang untuk melihat jalannya operasi. Dari balik kaca, di sana sang ayah hanya menangis melihat anaknya yang telah dioperasi. Sang dokter juga mengatakan bahwa anus Sohyun harus diangkat dan digantikan dengan anus buatan. Sang ayah pun hanya bisa mengiyakan dan mempercayakan semuanya kepada dokter. Walaupun dokter mengatakan bahwa Sohyun akan menggunakan anus buatan seumur hidupnya. Singkat cerita, operasinya pun berjalan dengan lancar, dan di sisi lain petugas kepolisian sudah selesai memeriksa lokasi kejadian. Namun, petugas kepolisian masih kesulitan menentukan siapa pelakunya, karena banyaknya sidik jari yang ditemukan di lokasi kejadian. Jadi, satu-satunya cara agar pelaku bisa ditentukan hanya dengan kesaksian Sohyun. Awalnya ibu Sohyun tidak menyetujui jika Sohyun dimintai kesaksian karena itu pasti akan membuat Sohyun kembali mengingat kejadian itu. Tapi untuk mengetahui si pelaku, akhirnya sang ibu menyetujuinya dan Sohyun pun diperlihatkan beberapa foto orang-orang yang dicurigai. Dan akhirnya pelaku pun berhasil diketahui dan tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk menangkap si pelaku. Ayah Sohyun yang mendengar kabar bahwa wartawan ingin mewawancarai Sohyun pun langsung bergegas membawa anaknya agar identitas anaknya tidak diketahui oleh orang lain. Karena jika sampai ketahuan, itu bisa jadi bahan pembicaraan publik dan bisa membuat Sohyun semakin trauma dengan apa yang menimpanya. Sohyun pun digendong oleh ayahnya dan dibawa menjauh dari para wartawan. Dan saat mereka menaiki tangga, tanpa sengaja kantong penyimpanan kotoran Sohyun menjadi bocor. Dan saat ayahnya ingin membersihkannya, Sohyun tiba-tiba histeris karena dia pasti masih sangat trauma dengan kejadian yang menimpanya. Dan di sini kita tahu bahwa ibu Sohyun telah hamil dan mengandung adik Sohyun. Kemudian cerita pun berlanjut di persidangan, di mana si pelaku telah menjalani sidangnya. Tapi parahnya di sini si pelaku tidak mengakui kejahatannya. Dia mengaku waktu itu dia sedang mabuk dan dia tidak ingat apa-apa, yang membuat persidangan akhirnya ditunda. Sontak itu membuat Gungsik menjadi sangat marah dan jujur di sini gua juga kesel banget sih sama si pedo. By the way, Gunsik ini sahabatnya ayahnya Sohyun ya guys.
Hari demi hari pun berlalu, dan keadaan Sohyun pun sudah semakin pulih, baik secara fisik maupun secara mental. Kemudian scene pun berganti ke toko milik keluarga Sohyun. Di sana ada seorang anak yang memandang ke toko tersebut. Jadi anak ini adalah anaknya Gunsik ya guys. Dan dia satu sekolah dengan Sohyun. Dia menempelkan sebuah surat di pintu toko itu agar ketika Sohyun melihat surat itu, Sohyun bisa kembali semangat dan bisa segera kembali masuk ke sekolah. Dan tidak disangka, teman-teman sekolah Sohyun juga ikut menempelkan surat guna memberikan Sohyun semangat. Sohyun yang sudah semakin pulih akhirnya diperbolehkan untuk pulang. Saat di perjalanan, saat Sohyun melewati tempat kejadian yang menimpanya, dia pun menjadi sesak dan menandakan bahwa kejadian itu masih sangat membekas di ingatannya. Mereka pun sampai dan saat mereka tiba, betapa terkejutnya Sohyun ketika melihat banyaknya surat yang menempel di depan tokonya yang berharap agar dia bisa kembali masuk ke sekolah. Kemudian anaknya Gunsik pun datang. Dan di sini sedih banget sih. Karena bocil ini datang meminta maaf kepada ayah Sohyun sambil menangis. Dia meminta maaf karena andai saja saat itu dia berangkat bersama Sohyun, pasti kejadian itu takkan terjadi. Padahal belum tentu ya guys. Ayah Sohyun pun langsung memeluknya dan menenangkannya. Sohyun pun kembali masuk ke sekolah. Guna untuk menghibur dan memulihkan kembali mental anaknya, sang ayah pun kembali memakai kostum Kokomon untuk menghibur anaknya di sekolah. Sang ayah pun terus mengikuti anaknya dan mereka pun semakin dekat. Dan ternyata selama ini Sohyun mengetahui bahwa itu adalah ayahnya. Tapi ayahnya belum mau mengakuinya, takut anaknya kembali tidak ingin dekat dengannya. Sohyun pun diantar pulang dan akhirnya sang ayah membuka topengnya. Sohyun pun mengelap wajah ayahnya yang penuh dengan keringat itu. Keesokan harinya, ayah Sohyun pun pergi menemui si pelaku. Dia meminta agar si pelaku mau mengakui perbuatannya. Tapi tetap saja si pelaku masih tidak mau mengakuinya dan tetap beralasan bahwa saat itu dia sedang mabuk berat dan tidak ingat apa-apa. Tapi di sini dia mengatakan, kenapa Sohyun itu begitu tembem? Mungkin dia menurun dari ayahnya. Nah, perkataannya itu mengindikasikan bahwa dia mengingat kejadian itu dan dia hanya berpura-pura kalau dia tidak mengingatnya. Hal ini sontak membuat ayah Sohyun pun begitu marah dan jika mereka tidak dipisahkan oleh sebuah ruangan, pasti ayah Sohyun sudah menghajarnya. Singkat cerita, persidangan pun dimulai. Di persidangan ini, Sohyun turut dihadirkan guna sebagai saksi dan korban. Di sini pengacara yang membela Sohyun mulai mengeluarkan foto-foto orang yang terindikasi sebagai pelaku. Dan saat foto si pedo itu muncul, Sohyun pun langsung mengangkat tangannya dan memberitahu bahwa itu adalah pelakunya. Dan di sana juga Sohyun mengatakan bahwa si pelaku berbau alkohol saat itu. Dan lagi-lagi si pelaku tidak mengakui perbuatannya dan mengaku tidak bersalah. Hakim pun mengeluarkan keputusannya dan di sini hakim hanya menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara dengan beralasan bahwa si pelaku sedang mabuk waktu itu. Anjir, di sini gua nggak habis pikir sih. Gunsik yang mendengar hal itu pun langsung marah, begitu pula dengan semua orang yang ada di sana. Dan saat ayah Sohyun ingin menghajar si pelaku, Sohyun pun berlari dan memeluk kaki ayahnya dan mengajak ayahnya untuk pulang. Gila, di sini gue kasihan banget sih. Masa cuma 14 tahun cuy. Singkat cerita, Sohyun pun sudah pulih dari traumanya dan di akhir cerita mereka pun mendapatkan semangat baru yaitu adik bayi. Dan film pun selesai. Oke guys, jadi seperti itu ya alur ceritanya. Walaupun akhir ceritanya bisa dikatakan tidak adil, tapi ya seperti itulah penggambaran hukum yang ada. Bahkan di cerita ini si pelaku digambarkan sebagai orang yang biasa-biasa saja. Bagaimana jika pelakunya itu orang kaya ya? Pasti keputusannya lebih membingungkan lagi. Tapi ya begitulah. Jadi jika kalian suka jangan lupa tekan tombol like-nya ya. Dan share
dan subscribe guys, agar channel ini bisa semakin berkembang ke depannya. Makasih sudah menonton dan bye-bye.